sebuah tips dan trik agar Anda bisa approve di pinjaman online ilegal. Makanya saya sarankan untuk terjadinya data busuk ini Anda bisa minimalisir. Harus ada strategi dan langkah-langkah tepat supaya kita bisa di-approve. Anda harus tahu sistem atau aturan main dari pinjaman online ilegal ini. Setiap manusia pasti akan mengalami rintangan dan tantangan cobaan berat dalam hidup ini. Ketika kita di posisi seakan semua jalan buntu, biasanya kita memunculkan dua respon, yaitu berserah atau menyerah. Banyak dari kita yang menggunakan kata berserah, tapi dalam wujud tindakan kita sedang menyerah. Lalu apa perbedaannya saat kamu berserah atau kamu sedang menyerah? Menyerah sifatnya pasif. Kamu dalam kondisi pasrah keadaan yang ada, seakan masalah yang kamu hadapi adalah masalah paling berat daripada masalah orang lain. Kamu cenderung melarikan diri dari permasalahan itu tanpa adanya penyelesaian yang jelas. Berserah sifatnya aktif. Ketika kamu berserah, kamu tidak akan mudah menyerah. Ketika kamu menghadapi jalan buntu sekalipun, kamu akan bergerak bahwa kamu yakin seburuk apapun kondisi saat ini, pasti semua itu akan berlalu. Kamu juga percaya bahwa semua yang terjadi akan mendatangkan hikmah dan kebaikan bagimu. Yang kedua, saat kamu menyerah, kamu menganggap Tuhan itu tidak adil. Kamu kecewa kepada Tuhan bahwa kamu tidak layak untuk menerima semua kondisi saat ini. Kamu akan menyalahkan nasib buruk yang menimpamu. Kamu juga akan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu juga lupa bahwa dengan kebahagiaan dan kesuksesan seorang pasti ada proses hidup yang ia jalani dan ia lewati. Dan sedangkan saat kamu berserah, kamu sangat mengandalkan Tuhan dan kamu berlari dan kamu berlindung kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kamu juga percaya dan yakin bahwa tanpa Tuhan kamu juga tidak bisa akan apa-apa, karena kekuatan yang sejati hanya berasal dan bersumber darinya. Ide, hikmat, dan solusi dari masalah hanya ada dalam Tuhan yang kamu sembah. Yang berikutnya, ketika kamu menyerah, kamu takut memulai sesuatu yang baru. Kegagalan yang sebelumnya membuat kamu untuk takut dan ragu untuk memulai sesuatu yang baru. Kamu tidak berani mengambil langkah pertama karena di benakmu dipenuhi rasa takut gagal, dan selalu akan gagal. Tapi saat kamu berserah, kamu akan selalu melakukan yang terbaik. Do the best and never give up. Kegagalan yang kamu alami justru akan menjadikan sesuatu yang berharga, menjadi bekalmu untuk mengalami suatu perubahan yang jauh lebih baik. Kamu sangat yakin pasti ada jalan keluar bagi orang yang terus berusaha dan mengandalkan Tuhan. Jika kamu adalah seorang yang menghadapi suatu permasalahan, pastikanlah kamu memutuskan untuk tidak menyerah dan selalu berserah kepada Tuhan. Juan Pablo. Halo guys, welcome back to my channel. Dalam video ini, seperti biasa, saya akan memberikan sebuah tips dan trik agar Anda bisa approve di pinjaman online ilegal ini. Seperti biasa, pertama harus Anda amankan adalah kontak real Anda supaya Anda terhindar dari penyebaran data. Kemudian isi seperti KTP, selfie, alamat, dan lain-lain sesuai dengan KTP ya. Kemudian kita melakukan verifikasi muka. Setelah verifikasi muka, kemudian kita cek data kita apakah sudah benar. Baru alasan pinjaman ini macam-macam. Kalau pribadi jangan sampai buat modal usaha ya, karena yang untuk modal usaha adalah wira swasta atau pengusaha. Nama perusahaan kalau bisa ini selaras dengan yang sama dengan legal, tapi usahakan yang diganti adalah nomor teleponnya aja untuk menjaga agar Anda tidak dihubungi ketika Anda terjadi telat bayar, atau lebih bagusnya Anda cari pekerjaan yang di sekitar Anda kerja saja untuk lebih amannya. Terus penghasilan ini disesuaikan sama UMK kota berikut dengan jabatan, tempat tinggal sekarang. Kalau Anda KTP daerah, Anda bisa tulis tempat tinggal sekarang sesuai
tempat tinggal Anda aja enggak apa-apa, karena pinjaman online ilegal ini tidak ada DC-nya sama sekali. Tapi yang lebih efektif dengan kota kerjaan Anda. Alamat lengkapnya ini diisi RT RW juga ya. Ini saya agak kelupaan untuk ngisi RT RW-nya. Kita pilih orang tua. Orang tua ini orang tua online ya. Nah, ini paman juga, paman online. Anda tahulah paman online itu seperti apa, udah saya jelaskan dalam video saya sebelum-sebelumnya. Oke, kita lanjut. Bank ini yang aktif ya, yang biasa buat kita melakukan pinjaman online. Di dalam ini setiap data ini keluar datanya masing-masing. Tapi ketika Anda sering mengajukan ke ilegal dan kemudian Anda sering ditolak, pasti di dalam sini Anda tidak akan keluar datanya karena pengajuan Anda sudah over. Makanya saya sarankan untuk terjadinya data busuk ini Anda bisa minimalisir dengan sehari mengajukan 3 atau 4 aplikasi. Karena sayang jika data Anda bagus tapi pengajuan Anda over, ya datanya jadi rusak. Nafsu dalam mengajukan pinjaman online ini harus ada strategi dan langkah-langkah tepat supaya kita bisa di-approve. Seperti yang saya sering omongkan, Anda harus tahu sistem atau aturan main dari pinjaman online ilegal ini. Beberapa spesifikasi yang Anda harus ketahui, dan Anda juga harus bisa membedakan apa itu antara kredit online dengan pinjaman online. Anda bisa simak video saya ini yang di cover ini. Jangan APK Anda minimalis, Anda kepingin dapat banyak di ilegal. Ilegal ini yang khususnya APK beranak, mereka ini harus mempunyai riwayat yang bagus di pinjaman online legal Anda. Oke, sekian video saya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan Anda mengerti tentang sistem atau aturan main pinjaman online ilegal. Dan saya juga berharap semoga data kalian juga banyak approve di pinjaman online ilegal sebagai solusi finansial Anda. Saya Pablo. Thank you for watching. See you next video. Salam Lumer.